Aku diusir dengan hinaan. Ditinggalkan oleh orang yang seharusnya melindungi. Tanpa mereka sadari, rumah itu menyimpan kebenaran yang akan menghancurkan segalanya. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Andin berdiri di ruang tamu rumah mertua dengan dada yang terasa sesak. Udara pagi yang seharusnya segar kini terasa penuh racun. Dipenuhi kata-kata yang menusuk dari Ibu Marini. Semoga kau tak mengigil, Andin. Rumah ini bukan tempatmu. Kau tak pantas berada di sini. Suara sang mertua memecah keheningan dengan ketajaman yang menusuk lebih dalam daripada pisau. Andin menelan ludah, matanya panas menahan air mata yang ingin jatuh. Di sampingnya, Rizal diam. Wajahnya memerah, bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Ia tahu kata-kata ibunya salah, tapi gengsinya terlalu kuat untuk menentang. Diamnya Rizal adalah pisau kedua yang menusuk hati Andin lebih dalam. Andin merasakan pengkhianatan yang mencekik. Pria yang dulu ia cintai kini lebih memilih membela ibunya daripada dirinya. Andin menundukkan kepala, menyadari betapa rapuhnya posisinya. Setiap inci rumah ini dulu terasa hangat karena ia membayangkan menjadi bagian dari keluarga baru. Kini, rumah itu terasa seperti perangkap, tempat di mana ia dihina, diremehkan, dan diusir. Ibu Marini melangkah maju, mata menyala penuh kebencian. Cepat kemasi barangmu. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi di sini. Andin menggenggam tasnya dengan tangan gemetar. Setiap gerakan terasa berat. Setiap kata Ibu Marini seperti menekan dada, menuntut penyesalan yang tak pernah ia rasa. Ia tahu ia berhak untuk mempertahankan diri, tapi hukum adat keluarga ini tampaknya berpihak pada ibunya. Hatinya memanas, campuran antara marah, sakit, dan putus asa. Namun air matanya masih tertahan. Ia tidak mau memberi mereka kepuasan melihatnya lemah. Di lorong menuju pintu, Andin berhenti sejenak. Matanya menatap keluarga yang kini terasa asing. Rizal menunduk, wajahnya campur aduk antara bersalah dan takut. Ia ingin bicara, mungkin menahan ibunya, tapi tidak. Andin menahan napas panjang. Ia sadar satu hal, jika ia tidak bertindak, hidupnya akan selalu terkekang oleh mereka. Langkah Andin perlahan menuju pintu. Setiap langkah seperti menembus hati, tapi juga mengasah tekadnya. Ia membayangkan masa depan di mana ia tidak lagi bergantung pada kasih sayang yang dipaksakan atau pengakuan yang dipenuhi penghinaan. Di balik rasa sakit ini, ada percikan kekuatan yang perlahan menyala di dalam dirinya. Andin tahu, ia harus membuktikan harga dirinya, bukan hanya kepada Ibu Marini, tapi juga kepada Rizal dan dirinya sendiri. Begitu ia menutup pintu rumah itu dari luar, udara pagi terasa berbeda. Ia merasa terlempar dari zona nyaman yang salah. Namun untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada kelegaan di antara rasa sakitnya. Kelegaan yang pahit, tapi nyata. Ia masih memiliki dirinya sendiri. Andin menarik napas dalam, merasakan keputusan kecil itu, untuk berdiri sendiri, memberinya sedikit kendali atas hidup yang seakan diambil paksa dari tangannya. Alia menunggu di luar gerbang, wajahnya serius. Tanpa kata, ia memeluk Andin. Kehangatan itu singkat, tapi cukup untuk menenangkan getaran emosional yang hampir melumpuhkan. Kau tidak sendiri, Din, kata Alia lirih, menatap mata Andin dengan keteguhan yang menenangkan. Andin menggenggam tangan sahabatnya erat-erat, menyadari bahwa dukungan ini menjadi pondasi pertama untuk membangun kembali dirinya. Namun, saat Andin menatap rumah yang kini tertinggal di belakangnya, rasa sakit itu kembali menusuk. Rumah itu bukan hanya sekadar bangunan. Itu simbol masa lalunya yang hancur, pengkhianatan yang ia rasakan dari orang yang paling dekat dengannya, dan batas-batas hidup yang selama ini ia terpaksa patuhi. Di dalam dada, ada keputusan baru yang berisiko. Ia harus kembali ke rumah itu, menghadapi Ibu Marini dengan bukti yang bisa mengguncang posisi sang mertua. Meski itu berarti menghadapi Rizal yang mungkin tetap membela ibunya. Andin menelan air liur, menatap jalanan di depan yang kini harus ia lalui sendirian. Tekanan batin yang baru ini membuat jantungnya berdebar, campuran antara takut dan berani. Ia sadar, perjalanan untuk membuktikan harga dirinya baru saja dimulai, dan setiap langkah ke depan akan menguji batas kesabarannya, keberanian,
dan rasa sakit yang belum sembuh sepenuhnya. Dengan genggaman tas di tangan, Andin melangkah menjauh dari rumah itu. Wajahnya tegar, tapi hatinya masih bergejolak. Ia sudah memutuskan satu hal. Tidak ada jalan kembali ke Andin yang lama, yang diam dan menanggung hinaan. Ia harus menjadi Andin yang berbeda. Andin yang kuat, Andin yang menuntut keadilan, dan Andin yang tidak lagi takut menghadapi mereka yang meremehkannya. Hawa dingin sore itu menyergap Andin begitu ia meninggalkan rumah mertua. Setiap langkah di trotoar terasa berat, seolah beban penghinaan Ibu Marini masih menempel di pundaknya. Tangannya menggenggam erat tas, tapi di balik genggaman itu ada rasa hampa yang tak bisa ia hapus. Di sudut pikirannya, kenangan masa lalu dengan Rizal muncul seperti bayangan gelap yang menolak pergi. Ia teringat malam-malam panjang ketika ia mengorbankan tidur dan kesehatan demi menyiapkan segala sesuatu untuk keluarga baru itu. Ia memasak untuk Rizal, merapikan rumah yang akan mereka tinggali, bahkan menanggung ejekan tetangga yang mencibir kesederhanaannya. Semua itu ia lakukan dengan harapan akan diterima, dicintai, dan dihargai. Namun kini, semua pengorbanannya tampak sia-sia. Rasa sakit itu tidak hanya karena diusir, tapi karena cinta dan usaha yang ia berikan dibalas dengan hinaan dan penolakan. Andin duduk di bangku taman dekat rumah sahabatnya. Ia menundukkan kepala, membiarkan angin sore menampar wajahnya, membangkitkan kesadaran bahwa hidupnya tidak lagi aman di tangan orang lain. Hatinya dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Apakah selama ini aku salah mencintai mereka? Apakah semua pengorbananku hanya membuatku terjebak dalam hinaan? Air mata yang semalam tertahan kini mengalir perlahan, bukan sebagai tanda kelemahan, tapi sebagai pengakuan atas luka yang begitu dalam. Tiba-tiba, suara lembut namun tegas memecah kesendiriannya. Din, jangan biarkan mereka menghancurkanmu lebih jauh. Alia, sahabatnya sejak kuliah, berdiri di depan dengan senyum hangat tapi tatapan serius. Ia meletakkan tangan di bahu Andin, memberi dukungan yang tak butuh kata-kata panjang. Aku tahu sakitmu, tapi kau masih punya pilihan. Jangan biarkan mereka menentukan hidupmu, lanjut Alia. Andin menatap sahabatnya, melihat ketulusan yang menenangkan sekaligus menantang. Alia selalu mampu melihat inti masalah tanpa drama yang berlebihan. Kata-katanya memicu percikan pemikiran di benak Andin. Jika ia terus terjebak dalam rasa sakit, ia tidak akan pernah mendapatkan kembali kendali atas hidupnya. Ada sesuatu yang harus ia lakukan. Sesuatu yang lebih dari sekadar menahan luka atau menangis. Apa yang bisa kulakukan, Alia? Suara Andin bergetar, menahan campuran antara putus asa dan keinginan untuk bangkit. Alia mencondongkan tubuhnya, menatap mata Andin dengan tegas. Mulailah dari fakta. Rumah itu milikmu, bukan mereka. Cari semua dokumen lama, sertifikat, bukti transaksi, apapun yang bisa membuktikan hakmu. Kau harus cerdas, Din. Jangan biarkan emosi menguasai tindakanmu, tapi jangan juga menahan diri dari keadilan yang pantas kau dapatkan. Perkataan Alia menembus kabut kebingungan di kepala Andin. Seketika, rasa sakit yang sebelumnya mematikan kini berubah menjadi dorongan halus. Ia mulai menyusun rencana, menyadari bahwa luka masa lalunya bisa menjadi bahan bakar untuk langkah selanjutnya. Ia tidak ingin sekadar membalas. Ia ingin menegaskan diri, membuktikan bahwa ia bukan orang yang bisa dipermainkan atau diremehkan. Andin berdiri, menarik napas panjang, menatap jalanan yang kini harus ia lalui sendiri. Ia tahu langkah selanjutnya akan sulit dan berisiko. Menghadapi ibu mertua yang keras kepala, menghadapi Rizal yang masih terbelah antara cinta dan rasa takut terhadap ibunya, itu semua bukanlah jalan yang mudah. Tapi ia juga tahu, jika ia tetap diam, ia akan kehilangan harga dirinya untuk selamanya. Dengan kepala tegak, Andin mulai merencanakan strategi sederhana, menelusuri dokumen lama, mencatat semua hal yang pernah ia lakukan demi rumah dan keluarga itu, dan mempersiapkan argumen logis yang tidak bisa dibantah. Setiap langkah kecil itu memberikan rasa kontrol pertama sejak ia diusir. Tekadnya terbentuk perlahan, bukan sebagai ledakan amarah sesaat, tapi sebagai fondasi untuk bangkit dari kehancuran emosional. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung kota, Andin merasa berat tapi lebih ringan sekaligus. Berat karena kenangan yang masih menyiksa, ringan karena ada arah baru yang bisa ia pilih sendiri. Tekanan batin baru muncul,
Keputusan untuk mengubah nasibnya sendiri, menghadapi ibu mertua, dan menghadapi Rizal jika perlu, itu adalah risiko yang harus ia tanggung. Ia menatap Alia dan berkata dengan suara yang lebih mantap, "Kau benar, Li. Aku tidak bisa terus terjebak. Aku harus mulai mengambil langkahku sendiri." Alia tersenyum tipis, mengetahui bahwa meski Andin masih rapuh, percikan kekuatan itu mulai menyala. Dengan langkah pasti, Andin meninggalkan taman. Di setiap hentakan kaki, ada rasa takut bercampur harapan. Ia tahu ini baru permulaan. Rumah itu, ibu mertua itu, dan bahkan Rizal, semua akan menghadapi Andin yang berbeda, Andin yang tidak lagi diam menelan hinaan. Tekanan batin baru ini menggerogoti rasa aman lamanya, menggantikannya dengan tekad yang berisiko namun perlu. Ia harus bangkit, dan ia akan memulai dari bukti-bukti yang tersembunyi dan belum pernah disentuh sebelumnya. Pagi itu, Andin duduk di ruang tamu kecil apartemennya, memegang secangkir kopi yang mulai mendingin. Udara masih terasa berat dari hari-hari sebelumnya, seolah setiap tarikan napas membawa bayangan hinaan Ibu Marini. Ia baru saja menutup buku catatannya, di mana ia mencatat semua dokumen lama dan pengorbanannya untuk keluarga Rizal. Pikiran Andin masih berputar, mengulang kembali keputusan kecil yang ia ambil kemarin, memulai langkah untuk menegakkan harga dirinya. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Layar menampilkan nama yang membuat darahnya hampir membeku, Ibu Marini. Andin menelan ludah, napasnya tersengal sedikit. Ia tahu panggilan ini pasti membawa badai. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat telepon. "Ha, Andin, kau masih hidup di dunia ini." Suara Ibu Marini terdengar sinis, mengalir seperti racun. "Kau pikir dengan pergi begitu saja, kau menang? Rumah itu tetap milikku, dan kau hanyalah orang hina yang tak pantas berada di sini." Andin menggenggam telepon lebih erat, gigi terkatup keras. Rasa sakit dan marah bercampur menjadi satu, memanas dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kata-kata itu bukan hanya menghina, tapi menantang Andin untuk tetap lemah. Ia menahan napas panjang, berusaha menenangkan getaran di tangannya dan kekakuan di dadanya. Hatinya berdegup kencang. Ia sadar, jika ia bereaksi dengan emosi, ia hanya akan memberi kepuasan pada Ibu Marini. Di sisi lain, Rizal berdiri di ambang pintu, wajahnya campur aduk antara bingung dan bersalah. Ia ingin bicara, menenangkan Andin, tapi sekaligus merasa terperangkap dalam loyalitasnya kepada ibunya. Matanya menghindari tatapan Andin, namun diamnya berbicara lebih keras dari kata-kata. Ia membela ibunya tanpa sadar memperkuat luka yang dirasakan Andin. Andin menundukkan kepala, menahan dorongan untuk membalas. Ia tahu bahwa melawan Ibu Marini dengan amarah akan sia-sia. Tapi hatinya menuntut tindakan, bukan diam pasif. Ia menarik napas, suaranya bergetar tapi terkendali saat menjawab, "Kalau rumah itu benar milikmu, buktikan. Aku akan menunggu." Hening menempel sesaat di ujung telepon, lalu Ibu Marini menutup panggilan dengan tawa sinis yang menyesakkan. Andin menatap telepon yang kini mati, merasakan kombinasi rasa sakit, marah, dan kelegaan aneh. Setidaknya ia menahan diri dari meluncurkan kata-kata yang akan sia-sia. Rizal akhirnya membuka suara. Suaranya lembut tapi canggung. "Din, aku tidak tahu harus berkata apa. Ibuku." Ia terhenti, menelan kata-katanya. Andin menatapnya, melihat kepanikan yang sama sekali tak menghibur. Ia sadar Rizal tidak akan menjadi sekutu saat ini, dan itu menambah lapisan sakit baru. Pengkhianatan yang tak disengaja, tapi tetap nyata. Andin berdiri, menatap jendela. Sinar matahari pagi menembus tirai, menyoroti debu yang menari di udara. Ia menyadari satu hal, jika ia terus membiarkan orang lain menentukan nasibnya, hidupnya akan selamanya dikendalikan oleh hinaan dan ketakutan. Rasa sakit ini bisa menjadi batu sandungan, atau menjadi batu pijakan untuk bangkit. Ia memutuskan untuk bertindak. Langkah pertama adalah mengumpulkan semua dokumen lama, sertifikat, dan bukti kepemilikan rumah yang mungkin tersembunyi di arsip atau lemari tua. Tekadnya mengeras. Ini bukan sekadar soal membalas hinaan. Ini soal menegakkan harga dirinya yang selama ini diinjak. Ia sadar, jalannya tidak akan mudah. Menghadapi ibu mertua yang egois dan suami yang ragu akan menguji batas kesabarannya. Alia muncul di apartemen,
seolah merasakan gelombang emosional yang memancar dari Andin. Tanpa banyak bicara, ia duduk di samping Andin, menepuk pundaknya lembut. Aku dengar panggilannya. Kau tidak salah marah, Din. Tapi ingat, amarah tanpa strategi hanya akan melelahkanmu. Gunakan kepintaranmu, bukan hanya emosimu, kata Alia. Andin menatap sahabatnya, rasa sakitnya sedikit mereda digantikan oleh fokus baru. Setiap kata Alia seperti peta yang menunjukkan jalan keluar dari kebingungan dan frustrasi. Ia mulai menyusun rencana mental. Di mana dokumen disimpan, siapa yang bisa membantu menemukannya, langkah hukum awal yang bisa diambil. Emosi masih ada, tapi kini diubah menjadi bahan bakar untuk bertindak. Sore itu, saat Andin menata dokumen lama di meja kecil, tekanan batin baru muncul. Ia menyadari bahwa langkah kecilnya ini berisiko. Jika Rizal tetap membela ibunya, ia harus menghadapi konflik langsung dengan suami sendiri. Dan jika bukti yang ia kumpulkan tidak lengkap, usahanya bisa gagal. Namun ia juga tahu, tidak melakukan apa-apa akan membuatnya tetap lemah, tergantung pada belas kasihan orang lain. Dengan tangan yang masih gemetar karena campuran marah dan cemas, Andin menulis daftar dokumen yang harus dikumpulkan dan mulai merencanakan pertemuan dengan Hendra, pengacara muda yang bisa menuntun langkah hukum berikutnya. Ia menatap Alia, tersenyum tipis, dan berkata, "Ini baru permulaan, Li. Aku akan mengubah semuanya." Dan saat malam mulai menutupi kota, Andin duduk di meja kecil itu, wajahnya serius, mata yang sebelumnya dipenuhi air mata kini menyala dengan tekad. Tekanan batin baru menempel. Ia harus menghadapi hinaan ibu mertua, pengkhianatan suami yang tak disadari, dan risiko langkah hukum yang belum pasti, semua bersamaan. Namun satu hal jelas, Andin tidak akan diam lagi. Pagi itu, Andin membuka pintu kafe kecil di sudut kota, tempat ia dan Hendra sepakat bertemu. Udara dingin menembus jaket tipisnya, tapi Andin terlalu fokus untuk merasakannya. Ia menatap meja di depan, di mana Hendra sudah menunggu, kertas dan laptop tersusun rapi. Mata Hendra, tajam dan penuh konsentrasi, membuat Andin merasa sekaligus aman dan waspada. Ia tahu pengacara muda itu bukan sekadar penasihat hukum. Hendra akan menjadi alat sekaligus pengungkap rahasia yang bisa mengubah permainan mereka. "Hari ini kita mulai, Andin," kata Hendra, membuka laptopnya dan menatap Andin dengan serius. "Kita harus menyusun strategi yang rapi. Rumah itu ada peluang besar untuk diklaim atas nama Anda, tapi setiap langkah harus tepat. Tidak ada ruang untuk kesalahan." Andin menatap Hendra, merasakan ketegangan di dadanya, tetapi juga ada sedikit lega. Kata-kata Hendra bukan hanya memberi arah, tapi juga memberi kontrol yang selama ini terasa hilang. Ia menarik napas dalam, menegaskan pada dirinya sendiri bahwa ini bukan sekadar balas dendam emosional. Ini tentang haknya, harga dirinya, dan keadilan yang selama ini diabaikan. Tiba-tiba, teleponnya bergetar. Alia mengirim pesan, "Hati-hati, Din. Jangan biarkan rasa sakit menguasaimu. Balas dendam emosional bisa merusak semua rencana." Andin membaca pesan itu, menelan kata-kata yang seolah menahan ledakan emosinya. Ia tahu Alia benar. Setiap langkah yang ia ambil harus logis, bukan sekadar untuk memuaskan amarah. Namun, di dalam dadanya, ada dorongan kuat yang sulit dibendung. Melihat Ibu Marini tak berdaya, mendengar pengakuan Rizal, dan menegakkan harga dirinya. "Kau benar," gumam Andin dalam hati, menutup telepon. Ia menatap Hendra dan berkata, "Aku ingin langkah ini bersih, tapi aku tidak ingin menyerah sedikit pun." Suaranya tegas, meski jantungnya berdebar. Tekad itu perlahan membakar semua rasa takut dan sakit yang masih tersisa dari pengusiran sebelumnya. Hendra menatap Andin, tersenyum tipis. "Bagus. Rasa sakitmu harus dikontrol, bukan hilang. Itu yang akan membuatmu fokus, bukan emosional." Kita mulai dengan menelusuri dokumen lama, sertifikat, bukti transaksi, apapun yang bisa memperkuat klaimmu. Andin mengangguk. Setiap kata Hendra seperti memahat rencana di pikirannya. Ia mulai membayangkan langkah demi langkah, kemungkinan yang muncul, risiko yang harus diambil, dan siapa yang bisa membantunya. Hendra menawarkan daftar arsip dan dokumen yang perlu dicari,
Sementara Andin menambahkan catatan pribadi tentang bukti-bukti yang mungkin tersembunyi di lemari atau kotak lama milik keluarga Rizal. Di tengah pertemuan itu, Hendra menatap Andin dengan nada serius. Ini bukan hanya soal dokumen, Din. Jika mereka sadar kita bergerak, Ibu Marini bisa menentang habis-habisan. Kau harus siap menghadapi tekanan, godaan untuk marah, dan kemungkinan Rizal tetap berada di sisi ibunya. Kita butuh strategi mental juga. Bukan hanya hukum. Andin menelan ludah, menatap secangkir kopi yang kini dingin. Rasa sakitnya kembali muncul, tetapi kali ini bukan hanya karena hinaan atau pengkhianatan, melainkan karena realisasi bahwa perjuangan ini akan panjang dan sulit. Ia sadar, tidak ada jalan pintas. Setiap keputusan kecil akan menuntut keberanian dan fokus penuh. Saat mereka hendak beranjak, Tini, tetangga lama yang Andin kenal sejak kecil, muncul tanpa disangka. Ia tersenyum tipis, tapi ada kilatan rahasia di matanya. Andin, aku tahu ini sulit, kata Tini, suaranya lembut tapi tegas. Tapi aku pernah menemukan beberapa dokumen lama di lemari Ibu Rizal dulu. Mungkin itu bisa menjadi kunci untuk klaimmu. Kau mau aku tunjukkan? Andin menatap Tini, jantungnya berdebar kencang. Hadirnya Tini bukan sekadar kebetulan. Ia membawa harapan dan risiko sekaligus. Jika dokumen itu valid, langkah Andin akan lebih kuat. Tapi jika salah langkah, tekanan pada hubungan dengan Rizal dan ibunya bisa meningkat tajam. Andin merasakan campuran antara ketegangan, harapan, dan ketakutan yang menusuk dada. Ia menarik napas panjang dan mengangguk. Aku ingin melihatnya, Tini. Ini mungkin satu-satunya cara untuk membalik keadaan. Suaranya mantap, namun hatinya masih bergejolak. Ia tahu, langkah berikutnya adalah awal dari konfrontasi panjang, dan setiap dokumen yang mereka temukan bisa menjadi pedang bermata dua, menegakkan haknya, tapi juga memunculkan konflik baru. Sore itu, Andin pulang dengan kepala penuh rencana, jantung yang tegang, dan tekad yang semakin membara. Tekanan batin baru muncul. Ia harus menyeimbangkan dorongan untuk menegakkan harga diri dengan risiko emosional yang bisa menghancurkan hubungannya dengan Rizal dan hubungan sosialnya. Setiap langkah ke depan harus berhitung, cerdas, dan berani. Dan di meja kerjanya, saat Andin menata catatan dan dokumen yang telah dikumpulkan, satu hal jelas di benaknya, ini baru permulaan. Strategi dimulai, dan tidak ada jalan kembali ke Andin yang lemah. Ia harus menjadi Andin yang kuat, cerdas, dan tak terhentikan. Sore itu, Andin duduk di kursi kayu di halaman apartemennya, menatap ke jalan yang sepi. Pikiran dan tubuhnya masih terasa lelah setelah berjam-jam menelusuri dokumen lama bersama Hendra dan Tini. Namun, rasa lelah fisik itu tak sebanding dengan tekanan yang baru saja datang dari dunia luar. Teleponnya berdering lagi. Kali ini, layar menampilkan nama yang tidak asing, Ibu Marini. Tanpa menunggu Andin mengangkat, suara nyaring dan kasar itu menyerbu telinga Andin. Kau pikir kau bisa melawan aku, Andin? Aku sudah bilang, kau tidak pantas berada di sini. Lihat saja, semua tetangga sekarang sudah tahu bagaimana kau mempermalukan keluarga ini. Andin menatap telepon dengan tangan yang gemetar, dada berdebar kencang. Kata-kata itu bukan sekadar hinaan. Ini fitnah yang merambat ke lingkungannya, membuatnya terpojok bahkan di luar rumah. Setiap tetangga yang mendengar gosip itu bisa menatapnya dengan rasa jijik atau menilai dia rendah. Rasa sakit di dadanya meningkat, campuran antara marah, frustrasi, dan ketakutan. Ia menahan napas, mencoba menenangkan dirinya. Di sisi lain, Rizal muncul di ambang pintu apartemennya. Wajahnya tampak tegang, mata menatap Andin dengan campur aduk antara bingung dan bersalah. Ia ingin membela Andin, tapi gengsi dan rasa takut terhadap ibunya menahan lidahnya. Diamnya Rizal, kali ini lebih terasa sebagai pengkhianatan yang tidak bisa diabaikan. Andin menatapnya, hatinya mengeras. Ia sadar, jika ia ingin menang, ia tidak bisa bergantung pada Rizal saat ini. Alia duduk di samping Andin, menepuk bahunya dengan lembut. Din, aku tahu ini berat, tapi kau harus fokus pada tujuanmu. Jangan biarkan ucapan ibu itu merusak strategi yang sudah kita susun. Ingat, ini bukan sekadar tentang emosimu, tapi tentang hakmu yang nyata, katanya dengan suara penuh perhatian.
Andin menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Ia tahu Alia benar, tetapi rasa sakit karena fitnah membuatnya bimbang. Di satu sisi, ia ingin menegakkan hukum dan membuktikan kebenaran. Di sisi lain, ia tidak ingin memperburuk hubungan dengan Rizal, yang meski bingung, tetap bagian dari hidupnya. Dilema itu menusuknya lebih tajam daripada hinaan yang datang dari luar. Din, kau harus memilih. Kau bisa fokus ke bukti dan hukum, atau mencoba menenangkan Rizal agar dia tetap di sisimu, kata Hendra, yang baru saja datang membawa dokumen tambahan. Tapi ingat, kadang kompromi dengan perasaan bisa melemahkan posisi hukum. Andin membuka mata, menatap dokumen di meja. Tinta tua dan kertas kuning itu seolah memanggilnya, menawarkan jalur keadilan yang selama ini terabaikan. Tapi bayangan Rizal yang terpojok di depan matanya membuat hati Andin bergejolak. Ia tahu jika ia terlalu keras, ia bisa memutuskan hubungan dengan suami. Jika ia terlalu lunak, Ibu Marini bisa tetap menang dan menghancurkan posisinya. Tini muncul di ambang pintu, membawa map dokumen tua. Andin, aku sudah mengecek lagi lemari lama Ibu Rizal. Ada beberapa sertifikat dan dokumen yang mungkin bisa menguatkan klaimmu, ujarnya, suaranya rendah tapi pasti. Ini mungkin kunci untuk membalik keadaan. Andin menatap map itu, merasakan ketegangan yang aneh. Di satu sisi ada harapan, di sisi lain ada tekanan untuk membuat langkah yang benar. Ia menarik napas dalam, menyadari satu hal. Memilih fokus hukum berarti menghadapi risiko emosional besar, termasuk kemungkinan Rizal tetap di pihak ibunya. Tetapi jika ia mengalah, semua usaha sebelumnya akan sia-sia. Ia duduk kembali, menata dokumen di meja dengan hati-hati. Setiap lembar kertas mengingatkannya pada pengorbanan, penghinaan, dan rasa sakit yang ia rasakan sejak diusir. Tekanan batin meningkat. Dilema itu bukan sekadar soal hukum atau cinta, tapi tentang siapa dirinya dan seberapa jauh ia bisa bertahan untuk harga dirinya sendiri. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam di balik gedung, Andin mengambil keputusan kecil tapi berisiko. Ia akan tetap fokus pada bukti hukum dan strategi yang telah disusun. Meski itu berarti menempatkan hubungannya dengan Rizal pada ujian berat. Ia menarik napas panjang, menatap Tini dan Hendra. Kita lanjutkan. Aku ingin semua dokumen itu diperiksa, dan langkah selanjutnya harus jelas. Tidak ada kompromi lagi, aku harus membuktikan siapa aku sebenarnya, kata Andin dengan suara mantap, meski hatinya masih bergejolak. Dan saat malam mulai menutupi kota, Andin duduk di meja kecil itu, menatap dokumen, merasakan campuran antara tekanan, ketakutan, dan tekad yang membara. Tekanan batin baru muncul. Memilih hukum berarti menanggung risiko emosional yang besar. Tetapi itu adalah satu-satunya jalan bagi Andin untuk menegakkan harga dirinya dan menghadapi Ibu Marini dengan kontrol penuh. Malam itu, apartemen Andin terasa hening kecuali bunyi kipas angin yang berputar lambat. Ia duduk di tepi sofa, menatap dokumen yang berantakan di meja kayu, merasa campuran antara lelah dan waspada. Setiap lembar yang ia baca membawa kenangan masa lalu, pengorbanan, dan rasa sakit yang belum sembuh. Teleponnya bergetar, menampilkan nama Rizal. Rizal muncul di depan pintu, wajahnya serius, campur aduk antara cemas dan bingung. Din, aku tahu ini berat. Aku ingin mencari jalan tengah. Mungkin kita bisa kompromi. Suaranya lembut, namun tegang. Andin menatapnya, hati bergejolak. Ada keinginan untuk mengulurkan tangan, untuk tetap mempertahankan hubungan itu, tapi di balik itu ada kemarahan yang tertahan. Ia ingat hinaan Ibu Marini, fitnah di lingkungan, dan diam Rizal yang selama ini menambah luka. Menolak kompromi bukan hanya soal harga diri, itu tentang membela kebenaran dan menegakkan hak yang selama ini diabaikan. Tidak, Rizal, kata Andin akhirnya. Suaranya tenang tapi tegas. Aku tidak bisa lagi kompromi. Aku tidak di sini untuk menyenangkan siapapun, atau menjaga gengsi. Ini tentang apa yang benar dan apa yang pantas aku miliki. Rizal menunduk, wajahnya memerah, tapi ia tetap diam. Andin melihat kepedihan di matanya, dan sekejap hatinya terasa berat, tetapi tekadnya tetap utuh. Ia sadar bahwa keputusan ini berisiko. Mempertahankan harga diri berarti mungkin memperlebar jarak antara mereka, bahkan mungkin selamanya. Pagi berikutnya, Hendra datang membawa laptop dan beberapa map dokumen yang telah dikumpulkan Tini.
Aku sudah meneliti sebagian dokumen lama. Ada beberapa celah hukum yang bisa kita manfaatkan, Din. Sertifikat lama ini, ditambah bukti transaksi yang tersembunyi, memberi kita peluang kuat untuk klaimmu atas rumah, jelas Hendra sambil menunjuk dokumen. Andin menatap dokumen itu, jantungnya berdebar. Rasa sakit akibat hinaan Ibu Marini dan rasa dikhianati Rizal perlahan berubah menjadi energi yang lebih fokus. Ia merasakan kendali pertama atas situasi, sebuah kepuasan yang halus tapi nyata. Ia tersenyum tipis, menarik napas panjang, dan merasakan sensasi yang belum pernah ia rasakan sejak diusir. Kekuatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Namun, di balik kepuasan itu, ada luka yang masih membekas. Ia mengingat malam-malam penuh air mata, ejekan yang menusuk hati, dan pengkhianatan diam-diam dari orang yang pernah ia cintai. Kendali yang ia rasakan saat ini tidak menghapus rasa sakit itu, hanya memberi ruang untuk merencanakan langkah berikutnya. Andin, kau tampak lebih tenang hari ini, kata Alia ketika ia muncul membawa teh hangat. Tapi ingat, kontrol itu baru setengah jalan. Jangan biarkan kepuasan kecil menipu. Ibu Marini bisa saja bergerak cepat, dan Rizal, dia masih ragu. Kau harus siap menghadapi semua itu. Andin mengangguk, menerima peringatan sahabatnya. Ia menaruh cangkir teh di meja, menatap Alia dengan mata yang mantap. Aku tahu, Alia. Ini baru permulaan. Aku harus menguatkan langkahku, bukan sekadar merasakan kemenangan kecil. Hendra membuka salah satu dokumen lama, menunjukkan catatan yang hampir terlupakan dari arsip rumah. Kalau kita menggunakan dokumen ini dengan tepat, klaimmu tidak hanya kuat secara hukum, tapi hampir tidak bisa diganggu-gugat. Ini peluangmu, Din, katanya sambil menatap Andin dengan serius. Andin menatap dokumen itu lama, merasakan campuran ketegangan dan harapan. Ia tahu risiko ada di depan. Jika salah langkah, semua bukti bisa sia-sia, hubungannya dengan Rizal bisa hancur, dan tekanan dari ibu mertua bisa meningkat pesat. Namun ia juga sadar bahwa setiap risiko harus dihadapi untuk menegakkan harga dirinya. Sore itu, saat sinar matahari menembus jendela apartemen, Andin menarik napas panjang dan membuat keputusan penting. Ia akan menolak kompromi, fokus pada bukti hukum, dan mengendalikan langkahnya sendiri. Kepuasan atas kendali ini memberinya energi baru, tetapi luka lama masih menghantui, mengingatkan bahwa kemenangan nyata belum tiba dan perjalanan masih panjang. Ia menatap Alia dan Hendra, berkata dengan suara mantap, kita lanjutkan. Tidak ada kompromi. Aku ingin semua dokumen diperiksa, dan strategi kita harus rapi. Ini saatnya aku menunjukkan siapa aku sebenarnya. Dan saat malam menutup hari itu, Andin duduk di meja kecil, dikelilingi dokumen lama dan catatan, merasakan kepuasan pertama atas kontrol yang ia raih, namun tekanan batin baru muncul. Setiap langkah hukum membawa risiko emosional dan konfrontasi yang lebih besar, dan Andin sadar bahwa luka di dalam dirinya belum bisa sembuh begitu saja. Matahari pagi menembus jendela apartemen, tapi Andin tidak merasakan hangatnya sinar itu. Ia duduk di kursi dekat meja kerja, dikelilingi dokumen dan catatan yang menumpuk, matanya lelah tetapi fokus. Pikiran tentang langkah-langkah selanjutnya masih menghantui, dan tekanan batin dari keputusan yang baru saja ia buat, menolak kompromi dan fokus pada bukti hukum, masih segar. Tiba-tiba telepon berdering, memecah keheningan. Layar menampilkan nama Ibu Marini. Andin menelan ludah, napasnya tertahan sekejap. Suara ibu mertuanya menembus speaker dengan nada dingin dan menusuk. Andin, kau mungkin pikir kau bisa menentangku. Tapi ingat, aku bisa membuat hidupmu menderita. Semua tetanggamu, bahkan bisnis kecil yang kau jalani, bisa kubuat hancur. Jangan berharap aku diam jika kau terus melawan. Kata-kata itu seperti racun yang merambat ke tulang Andin. Tekanan sosial dan ancaman ekonomi menekan dadanya. Rasa takut mengintip di antara kemarahan dan tekadnya. Ia tahu Ibu Marini tidak akan berhenti, dan ancaman itu nyata. Reputasi sosial bisa dirusak, dukungan orang-orang yang tadinya netral bisa berbalik, dan setiap langkah hukum bisa terhambat. Andin menutup telepon perlahan, menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung yang tidak teratur. Ia menatap ruang kosong di depannya, merasakan dilema batin yang semakin berat, bertindak cepat dan menghadapi konsekuensi, atau menunda dan menjaga sedikit kontrol sosial? Tekanan itu bukan sekadar ancaman luar,
tapi menguji batas kesabarannya sendiri. Alia muncul di apartemen, wajahnya penuh kekhawatiran namun tegas. Din, aku dengar teleponnya. Kau tidak boleh terbawa emosi. Ancaman seperti itu memang menakutkan, tapi jika kau mengambil keputusan emosional, bisa merusak semua strategi yang sudah kita susun. Fokus pada bukti, bukan amarah, katanya sambil duduk di samping Andin. Andin menatap Alia, menyadari sahabatnya benar. Tetapi sulit menahan rasa marah dan sakit hati. Setiap kata Ibu Marini mengingatkannya pada penghinaan yang ia terima, fitnah yang sudah menyebar, dan pengkhianatan Rizal yang masih diam. Ia merasakan gelombang tekanan emosional yang memaksa dirinya untuk bertindak, meski logikanya menuntut kesabaran. Saat Andin masih mencoba menenangkan diri, Hendra masuk membawa laptop dan beberapa dokumen yang telah dianalisis. Aku menemukan sesuatu, Din, kata Hendra, menatap Andin dengan mata yang serius. Rumah itu ternyata masih tercatat atas namamu. Semua sertifikat dan dokumen legal menunjukkan bahwa secara hukum, rumah itu memang milikmu. Ini berarti kita memiliki landasan kuat untuk klaim penuh. Ibu Marini mungkin bisa mengancam secara sosial, tapi secara hukum, posisi kita hampir tak tergoyahkan. Andin menatap dokumen itu, jantungnya berdebar campur aduk. Rasa lega menyelinap di antara rasa sakit dan marah yang masih membekas. Tiba-tiba, luka lama akibat pengusiran dan hinaan terasa sedikit tertahan oleh fakta baru ini. Ia merasakan kendali pertama yang nyata sejak diusir, bukan sekadar merencanakan, tetapi memiliki dasar hukum yang kuat untuk bertindak. Namun, di balik rasa lega itu, ada tekanan batin yang baru. Fakta bahwa rumah masih miliknya membuka peluang, tapi juga menuntut keberanian lebih. Menghadapi Ibu Marini yang kejam, risiko tekanan sosial yang terus meningkat, dan kemungkinan konfrontasi langsung dengan Rizal yang masih bingung dan terbelah. Kepuasan sementara atas kontrol hukum bercampur dengan luka lama yang belum sembuh, menuntut Andin untuk bersikap cerdas, bukan hanya emosional. Andin menarik napas panjang, menatap Alia dan Hendra. Jadi, ini artinya aku bisa mengambil langkah hukum sekarang. Tapi kita harus berhati-hati. Aku tidak mau amarah mengalahkan strategi. Kita lakukan ini dengan tepat, satu langkah demi satu langkah, kata Andin, suara mantap meski hatinya masih bergolak. Hendra mengangguk, menutup laptopnya, sementara Alia menepuk bahu Andin. Kau bisa mengatasi ini, Din. Ini tentang strategi, bukan emosi, kata Alia, memberi dorongan sekaligus peringatan. Sore itu, Andin duduk menata kembali dokumen lama di meja. Hati berdebar dengan kombinasi antara lega, marah, dan waspada. Ia sadar bahwa ancaman Ibu Marini belum hilang, dan tekanan sosial serta ekonomi bisa datang kapan saja. Tekanan batin baru muncul. Meski memiliki bukti kuat, setiap langkah kini mengandung risiko besar. Keputusan kecil berikutnya, melangkah secara hukum dan menyiapkan strategi menghadapi intimidasi, menjadi titik kritis bagi Andin. Dan saat malam menutup apartemen, Andin menatap dokumen itu, menelan air liur, dan berkata pada dirinya sendiri, aku tidak akan mundur. Aku akan menghadapi semua risiko ini, sekalipun batinku masih luka. Sinar matahari sore menembus jendela apartemen Andin, namun ruang itu terasa sempit karena tekanan yang menumpuk di dadanya. Ia duduk di tepi sofa, menatap dokumen lama yang telah diperiksa Hendra dan Tini. Setiap sertifikat, catatan transaksi, dan surat lama seolah menatap balik, menuntut keputusan yang tidak bisa ditunda. Rizal masuk, wajahnya pucat dan cemas. Din, aku menyesal. Aku seharusnya tidak membiarkan ibuku memperlakukanmu seperti itu, katanya pelan, matanya menahan rasa bersalah yang dalam. Namun, ada ketegangan yang jelas. Ia takut menghadapi ibunya, dan rasa takut itu lebih kuat daripada keinginan untuk membela Andin sepenuhnya. Diamnya yang panjang memberi tekanan tersendiri pada Andin. Pengkhianatan diam-diam ini seperti beban tambahan di pundaknya. Andin menatap Rizal, hatinya bergejolak. Ia ingin memeluk dan menenangkan, tapi ia tahu ini bukan sekadar masalah perasaan. Ia sadar ada dilema besar yang harus ia hadapi. Apakah harus menyeret suami ke dalam konflik hukum yang berisiko? Mengikut sertakan Rizal berarti menambah tekanan emosional padanya. Tapi tidak melibatkan Rizal bisa membuat Andin terlihat sendiri dan lebih rentan. Tini masuk dengan map dokumen tambahan di tangan.
Andin, aku sudah mengecek arsip lama lagi, katanya sambil menaruh map di meja. Beberapa dokumen ini bisa menjadi bukti kuat, dan kita bisa mulai menyiapkan klaimmu tanpa harus menekan Rizal. Tapi aku tahu, keputusan ini berat untukmu. Andin menatap map itu, merasakan kombinasi antara lega dan cemas. Dukungan Tini memberi keyakinan tambahan, tetapi dilema tetap menempel di hati. Menyeret Rizal ke dalamnya bisa mempercepat penyelesaian hukum, tapi risiko emosionalnya sangat tinggi. Ia menutup mata sejenak, menarik napas dalam, mencoba menenangkan gelombang emosi yang naik turun. Rizal duduk di sofa di seberang Andin, wajahnya menunduk. Din, aku ingin membantu, tapi aku takut jika aku melawan ibu, kau tahu sendiri. Aku tidak tahu harus bagaimana, suaranya pecah, menyiratkan ketidakberdayaan yang membuat Andin semakin tertekan. Andin menelan ludah, menatap Rizal, hatinya panas oleh rasa sakit dan kecewa. Ia menyadari satu hal, ia harus memutuskan sendiri. Dukungan sahabat dan fakta hukum ada di tangannya, tetapi suaminya masih ragu-ragu. Tekanan emosional itu meningkat, terasa seperti dua sisi yang saling tarik-menarik, rasa ingin menang, dan rasa ingin mempertahankan sedikit hubungan dengan Rizal. Hendra yang duduk di dekat meja ikut menambahkan, Din, kita bisa mulai menyusun klaim resmi atas nama kamu dulu. Tidak perlu menyeret Rizal jika dia belum siap. Tapi jika kamu ingin kekuatan tambahan, dia harus diberi posisi yang jelas. Itu satu-satunya cara hukum bisa berjalan mulus tanpa gangguan dari pihak ibu. Andin menatap dokumen yang ada di depannya. Rasa sakit lama akibat pengusiran, hinaan, dan fitnah, bercampur dengan kepuasan kecil karena kini ia tahu rumah itu sah miliknya. Ia merasakan kekuatan dan kendali yang belum pernah ia rasakan sejak diusir. Tetapi tekanan batin baru muncul. Setiap langkah hukum, meski benar secara legal, tetap menuntut keberanian untuk menghadapi risiko emosional yang bisa membahayakan hubungannya dengan Rizal. Tini menepuk pundak Andin, memberi dorongan lembut. Din, kau bisa lakukan ini. Aku yakin dengan langkahmu, tanpa harus membuat Rizal terlalu tertekan. Kita bisa atur semuanya dengan hati-hati. Andin mengangguk perlahan, menarik napas panjang. Ia sadar bahwa langkah selanjutnya harus dipilih dengan hati-hati. Menyeret Rizal ke dalam konflik berarti risiko emosional tinggi, tapi tidak melibatkan suami berarti semua beban hukum ada di pundaknya sendiri. Ia menatap Tini dan Hendra, hatinya mengeras dengan tekad, namun gelombang dilema masih mengintai. Sore itu, saat cahaya matahari mulai memudar, Andin mulai menata dokumen lama dan memikirkan strategi langkah hukum pertama. Ia merasakan kepuasan kecil karena kontrol atas situasi meningkat, tetapi tekanan batin baru muncul. Apakah harus melibatkan Rizal, atau melanjutkan perjuangan ini sendirian? Keputusan kecil ini menjadi ujian besar bagi Andin, karena setiap pilihan membawa risiko emosional yang tidak bisa diabaikan. Dan saat malam menutupi apartemen, Andin duduk di meja kayu, memegang sertifikat rumah, matanya menatap kosong keluar jendela. Tekanan batin baru menempel, kekuatan hukum di tangannya bercampur dengan luka lama, dan dilema tentang posisi suami dalam konflik membuat langkah selanjutnya menjadi pilihan berisiko tinggi. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri, dan berbisik pelan, aku harus berani, aku harus melangkah. Pagi itu, cahaya matahari masuk melalui tirai apartemen Andin, tapi Andin tidak merasakan hangatnya sinar itu. Ia duduk di meja kayu, menatap dokumen lama yang kini tertata rapi, jari-jari mengetuk permukaan kayu dengan ritme tegang. Keputusan besar sudah menanti. Ia harus mengambil tindakan hukum terhadap rumah yang secara sah menjadi miliknya, meski langkah ini berisiko memicu kemarahan Rizal. Rizal datang, wajahnya menegaskan campur aduk rasa bersalah dan takut. Din, aku mengerti apa yang kau lakukan. Tapi kau tahu aku. Aku takut ibuku akan marah besar jika kita mulai langkah hukum, katanya pelan, suaranya penuh ketidakberdayaan. Andin menatap suaminya, merasakan sakit di hati, tapi juga keyakinan yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu, jika ia menunda atau menyerah demi melindungi perasaan Rizal, semua perjuangannya akan sia-sia. Rizal, aku sudah memikirkan ini dengan matang, jawab Andin tegas. Aku harus melangkah sekarang. Ini bukan soal ego atau balas dendam. Ini tentang harga diri dan hakku. Aku harap kau mengerti.
Tapi aku tidak bisa menunggu atau membiarkan rasa takutmu menentukan nasibku. Kata-kata itu keluar dengan tegas, dan sekaligus melepas sebagian beban dari dadanya. Hendra duduk di seberang meja, membuka laptop dan beberapa map dokumen resmi. Andin, kita sudah menyiapkan semua dokumen untuk klaim resmi. Sertifikat, bukti transaksi, dan arsip lama sudah lengkap. Kau akan memiliki kontrol penuh atas proses ini, katanya, menatap Andin dengan mata serius tapi menenangkan. Andin menatap dokumen itu, jantungnya berdebar campur aduk antara tegang dan lega. Ini adalah pertama kalinya ia benar-benar merasakan kontrol nyata atas situasi yang selama ini membuatnya terpojok. Rasa puas itu lembut, tapi tetap ada. Ia tahu kini posisi hukumnya kuat, dan setiap langkah berikutnya berada di tangannya sendiri. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan rasa marah dan sakit yang masih membekas dari hinaan Ibu Marini dan pengkhianatan diam-diam Rizal. Saat Andin mulai menata dokumen resmi untuk pengajuan pertama, teleponnya berdering lagi. Layar menampilkan nama Ibu Marini. Suara ibunya terdengar santai, meremehkan, bahkan sinis. Andin, kau pikir langkahmu itu akan membuatku takut? Aku hanya tersenyum melihatmu mengatur dokumen itu. Kau terlalu percaya diri, tapi aku yakin itu sia-sia. Kata-kata itu menusuk, tapi anehnya juga memunculkan perasaan puas awal dalam diri Andin. Ia menahan diri untuk tidak bereaksi emosional, tidak membiarkan amarah menguasai strategi yang sudah ia rencanakan. Ia tersenyum tipis, menarik napas, dan meletakkan telepon dengan tenang. Ada kepuasan dalam kendali. Kini Andin yang menentukan langkah, bukan Ibu Marini. Alia masuk membawa secangkir teh hangat, menatap Andin dengan campuran kekhawatiran dan dorongan. Din, aku tahu ini berat, tapi kau harus tetap fokus. Kepuasan awal itu baik, tapi jangan biarkan itu membuatmu lengah. Strategi hukum harus tetap rapi, tidak bisa terbawa emosi, katanya, menepuk bahu Andin lembut. Andin mengangguk, menatap Alia dengan mata mantap. Ia merasakan dorongan kuat untuk melangkah lebih jauh, sekaligus sadar bahwa risiko emosional masih besar. Ia sadar bahwa langkah hukum ini bisa memperlebar jarak dengan Rizal, yang masih ragu menghadapi ibunya. Tekanan batin meningkat, kendali hukum ada di tangannya, tetapi hubungan personal yang rapuh menjadi ujian tambahan yang harus dihadapi. Hendra menutup laptop, menatap Andin dengan tegas. Ini saatnya, Din. Kita bisa mulai proses resmi. Kau akan melihat hasil pertama dari kendali hukum itu. Tapi ingat, Ibu Marini bisa saja bergerak cepat. Kita harus siap menghadapi setiap reaksi darinya. Andin menarik napas panjang, menata kembali dokumen yang akan diajukan, dan menatap rumahnya yang kini menjadi simbol perjuangan panjang. Ia merasakan kepuasan kecil karena bisa mengatur semuanya dengan kontrol yang belum pernah ia rasakan sejak pengusiran. Tapi di sisi lain, luka lama dan tekanan emosional baru tetap menghantui. Apakah Rizal akan tetap bersamanya? Atau amarah ibunya akan menghancurkan keseimbangan yang baru ia raih? Dan saat senja menutupi kota, Andin duduk di meja kayu itu, menatap sertifikat dan dokumen lama, merasakan kombinasi antara kepuasan, ketegangan, dan kesedihan yang membekas. Tekanan batin baru muncul. Setiap langkah hukum membawa risiko emosional, dan Andin sadar bahwa kemenangan sejati akan membutuhkan lebih dari sekadar dokumen. Ia harus tetap tegar, cerdas, dan tidak membiarkan emosi menguasai strategi. Pagi itu, cahaya lembut menembus tirai apartemen Andin, tapi ruangannya terasa berat, syarat dengan ketegangan yang tak terlihat. Andin duduk di meja kayu, menatap dokumen-dokumen yang telah Hendra dan Tini susun. Ia masih menahan napas dari keputusan hukum yang baru ia ambil, memikirkan reaksi Ibu Marini, dan kemungkinan Rizal akan semakin menjauh. Hendra masuk membawa map dokumen tambahan. Wajahnya serius tapi ada kilatan antusias. Din, aku menemukan sesuatu yang bisa menjadi titik balik. Dokumen lama ini membuktikan rumah itu sepenuhnya atas namamu. Semua transaksi yang pernah dibuat ibu mertuamu tidak mengubah kepemilikan legalmu, katanya sambil meletakkan map di depan Andin. Andin menatap map itu, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia merasakan gelombang emosi yang campur aduk, marah karena pengkhianatan dan penghinaan selama ini, lega karena kebenaran akhirnya muncul, dan cemas karena langkah berikutnya akan semakin rumit dan berisiko. Tangannya bergetar saat membuka map,
menelusuri dokumen tua dengan tinta yang mulai memudar, cap resmi, dan tanda tangan yang jelas menunjukkan hak miliknya. Sementara itu, Rizal duduk di sofa, menunduk, wajahnya menampilkan penyesalan yang tak tertahan. Din, aku mulai sadar. Aku salah. Aku seharusnya tidak diam dan membiarkan ibuku mengusirmu. Tapi sekarang, aku sudah terlalu jauh berada di pihak ibu. Ucapnya, suaranya penuh penyesalan tapi juga kesedihan karena ia tahu langkah Andin sudah tidak bisa sepenuhnya ia kontrol. Andin menatap Rizal, merasakan campuran kemarahan dan luka yang dalam. Ia tahu suaminya menyadari kesalahan, tetapi kenyataan bahwa Rizal telah berada terlalu jauh di pihak ibunya membuat Andin harus menanggung beban sendiri. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tidak beraturan. Rizal, aku tidak menyalahkanmu. Tapi kau harus mengerti, aku tidak bisa menunggu keputusanmu. Aku harus bertindak sekarang, kata Andin, suaranya tegas, namun hati kecilnya masih pedih. Tini masuk, menatap Andin dengan mata penuh dukungan. Din, dokumen ini kunci. Kita bisa memulai klaim resmi segera. Ini kesempatanmu untuk mengambil kendali penuh. Jangan biarkan amarah atau kekhawatiran menghalangimu, katanya sambil menepuk pundak Andin dengan lembut. Andin menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Tekanan batin meningkat, marah karena penghinaan, lega karena kebenaran ada di tangannya, dan cemas karena menghadapi kemungkinan pertentangan dengan Rizal dan Ibu Marini. Semua emosi itu bercampur menjadi satu gelombang yang membuatnya sulit menenangkan diri, tapi ia sadar satu hal, ia tidak bisa mundur sekarang. Hendra membuka laptop dan mulai menyusun dokumen untuk pengajuan resmi. Din, jika kita mulai langkah hukum sekarang, ibu mertuamu tidak bisa lagi mengklaim kepemilikan. Posisi kita sangat kuat, jelasnya. Andin menatap layar laptop itu, merasakan perasaan kontrol pertama yang nyata. Kini ia tidak hanya merencanakan, tapi memiliki bukti konkret yang menguatkan klaimnya. Namun kepuasan itu tetap bercampur ketegangan. Setiap langkah hukum membawa risiko. Kemarahan Ibu Marini yang mungkin meningkat, tekanan sosial dari lingkungan, dan posisi Rizal yang semakin membingungkan. Andin menatap dokumen lama di tangannya, mengingat semua hinaan, pengusiran, dan pengkhianatan diam-diam. Rasa sakit itu masih ada, tapi kini ia memiliki alat untuk menghadapi semuanya. Sore itu, Andin duduk di meja kayu, menata dokumen lama sambil menatap keluar jendela. Ia merasakan tekanan batin baru, campuran marah, lega, dan cemas yang semakin intens. Setiap langkah hukum yang akan ia ambil menuntut keberanian, ketegasan, dan strategi yang matang. Ia menarik napas dalam, menenangkan diri, dan berkata pelan pada diri sendiri, ini baru permulaan, tapi aku harus siap menghadapi semua konsekuensinya. Di ujung hari, cahaya senja menyinari apartemen. Andin menatap map dokumen di hadapannya. Tekanan batin baru muncul. Klaim atas rumah kini berada di tangannya. Tetapi risiko emosional, konfrontasi dengan Ibu Marini, dan kerentanan hubungan dengan Rizal membuat langkah berikutnya sangat berisiko. Ia menutup map perlahan, matanya menatap jauh keluar jendela, dan hati kecilnya berbisik, aku harus kuat, ini tentang siapa aku dan harga diriku. Pagi itu, udara apartemen terasa tegang. Andin duduk di depan meja kayu, dikelilingi map dokumen yang telah disusun rapi oleh Hendra. Tangan Andin menahan getar saat ia menandatangani surat hukum untuk pengajuan penyitaan rumah. Setiap tanda tangan terasa seperti menegaskan kembali harga diri yang telah lama diinjak-injak, sekaligus membuka babak baru yang tak bisa ia undur. Hendra menatap Andin dengan serius, memastikan semua dokumen lengkap. Din, ini sudah siap. Surat pengajuan penyitaan rumah akan masuk ke pengadilan hari ini. Posisi hukum kita sangat kuat, katanya. Andin menarik napas panjang, menelan rasa cemas dan ketegangan yang mencekam. Begitu surat hukum dikirimkan melalui kurir resmi, Andin merasakan perasaan aneh. Kontrol penuh ada di tangannya. Namun luka lama yang tersimpan dari pengusiran dan hinaan Ibu Marini masih menghantui. Ia duduk menatap jendela, menonton sinar matahari pagi menembus kaca, mencoba menenangkan hati yang campur aduk. Tidak lama kemudian, telepon berdering. Layar menampilkan nama Ibu Marini. Andin menahan napas sejenak sebelum menjawab. Apa ini, Andin? Kau tidak bisa melakukan ini.
Suara Ibu Marini terdengar panik, bergetar sedikit. Panik itu jelas terdengar melalui telepon. Andin tahu ia belum sepenuhnya menyadari posisi hukumnya yang lemah. Andin menatap telepon dengan mata tajam, merasakan campuran kepuasan dan hati yang tetap terluka. Ibu, ini bukan soal ego. Ini tentang hakku. Rumah itu milikku secara legal, dan pengadilan akan menegakkannya, jawab Andin dengan tenang, menahan amarah agar tidak mengaburkan kendali yang baru ia rasakan. Rizal muncul di apartemen, wajahnya masih pucat dan penuh penyesalan. Ia menunduk saat Andin menceritakan proses pengajuan hukum. Din, aku salah. Aku tidak membelamu lebih awal, katanya. Andin menatapnya. Hati masih terasa sakit karena diam-diam ia merasa pengkhianatan itu terlalu lama berlangsung. Tapi kini ia sadar. Fokusnya bukan pada kesalahan Rizal, melainkan pada langkah nyata untuk menegakkan haknya. Tini hadir membawa secangkir teh hangat, duduk di samping Andin. Din, kau terlihat lebih kuat hari ini, katanya, suara lembut tapi yakin. Kau memiliki kontrol, tapi jangan biarkan luka lama menguasaimu. Setiap langkah berikutnya harus cerdas dan hati-hati. Andin tersenyum tipis, menarik napas panjang, merasakan energi baru untuk menghadapi konflik yang semakin nyata. Hendra membuka laptop, menampilkan bukti tambahan yang bisa digunakan dalam sidang, catatan transaksi lama, cap resmi, dan surat-surat tambahan dari arsip rumah. Din, ini akan memperkuat klaimmu lebih jauh. Ibu Marini mungkin panik sekarang, tapi kita harus tetap bersiap menghadapi reaksi apapun, kata Hendra. Andin mengangguk, menata dokumen dengan hati-hati. Ia merasakan perasaan kontrol yang belum pernah ia rasakan sejak pengusiran. Ia tidak lagi hanya bereaksi terhadap hinaan atau tekanan, tetapi kini yang menentukan arah adalah dirinya sendiri. Tapi di balik itu, hati kecilnya masih terasa sakit. Setiap langkah hukum yang ia ambil mengingatkannya pada pengkhianatan diam-diam Rizal, ejekan Ibu Marini, dan malam-malam penuh air mata yang belum bisa hilang begitu saja. Sore itu, Andin duduk di meja kayu, menatap dokumen dan sertifikat rumah. Ia merasakan kepuasan atas kendali yang kini ada di tangannya, namun tekanan batin baru muncul. Meski hukum berpihak padanya, konsekuensi sosial dan emosional dari pengajuan penyitaan bisa menjadi badai yang lebih besar. Tekanan itu tidak hanya dari Ibu Marini, tetapi juga dari kemungkinan konflik dengan Rizal yang semakin sulit ditebak. Dan saat senja menutupi kota, Andin menatap keluar jendela, menahan napas panjang. Tekanan batin baru muncul. Campuran antara kendali, kepuasan, luka lama, dan kekhawatiran tentang reaksi orang-orang di sekitarnya. Ia tahu langkah berikutnya penuh risiko, tapi tekadnya semakin menguat. Aku akan melalui ini. Aku harus, bisiknya pelan, menegaskan keputusan yang membawa konsekuensi besar. Pagi itu, udara di apartemen Andin terasa berat, seperti menahan badai yang belum datang. Surat panggilan pengadilan tergeletak di meja. Tinta tercetak tegas. Pihak Ibu Marini harus hadir untuk sidang klaim rumah. Jantung Andin berdegup cepat, bukan karena takut, tetapi karena semua konsekuensi yang selama ini direncanakan kini berada di ambang nyata. Hendra duduk di sebelahnya, menatap Andin dengan mata serius. Din, pengadilan sudah memanggil mereka. Ini langkah besar. Ibu Marini tidak bisa menghindar sekarang. Kita harus tetap tenang dan fokus, katanya. Suaranya menenangkan tapi tegang. Andin menelan ludah, merasakan gelombang emosi yang bercampur. Lega karena langkah hukum berjalan, tapi cemas karena pertarungan emosional dengan ibu mertuanya segera terjadi. Rizal masuk, wajahnya pucat dan napasnya tersengal. Ia menatap Andin, matanya menyiratkan campuran bersalah dan ketakutan. Din, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku takut jika aku melawan ibu. Tapi aku juga merasa bersalah karena membiarkan ini terjadi padamu, ucapnya, suara serak. Andin menatap Rizal dengan campuran emosi yang sulit diungkapkan. Rasa sakit karena pengkhianatan diam-diam, empati karena suaminya masih ragu, dan tekad yang semakin kuat untuk mengambil kendali. Tekanan batin itu menekan dadanya. Ia merasa dirinya berada di persimpangan jalan antara cinta, harga diri, dan perlunya keadilan. Tini masuk membawa map dokumen tambahan, menatap Andin dengan mata penuh dukungan. Din, ini saatnya kau menunjukkan langkah tegas. Semua bukti sudah siap.
Jangan biarkan rasa bersalah Rizal menahanmu. Kau harus fokus pada hakmu dan perlindungan atas rumahmu, katanya lembut. Andin menarik napas panjang, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia sadar satu hal, langkah hukum ini akan memperlihatkan wajah asli semua orang di sekitarnya. Ibu Marini akan menunjukkan sifat aslinya, panik, marah, atau mencoba memanipulasi. Rizal berada di tengah-tengah, goyah antara rasa bersalah dan takut kehilangan ibunya. Dan Andin? Ia harus menyeimbangkan kekuatan hukum dengan dilema emosionalnya sendiri. Apakah ia bisa tetap bersikap tegas tanpa kehilangan hubungan yang pernah ia hargai? Hendra membuka laptop, menampilkan catatan dan bukti arsip rumah. Din, semua siap. Ibu Marini mungkin mencoba menekan atau memutarbalikkan fakta, tapi hukum ada di pihakmu. Kau hanya perlu tetap tenang dan profesional, katanya. Andin menatap layar laptop, merasakan kepuasan kecil karena kontrol mulai berada di tangannya. Namun tekanan batin meningkat. Setiap langkah hukum membawa konsekuensi emosional, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi Rizal yang mulai goyah. Ia merasakan dilema yang intens. Apakah ia harus sepenuhnya memutuskan hubungan dengan suami untuk melindungi harga dirinya, atau tetap membuka celah untuk kompromi, meski itu berarti risiko diganggu oleh pengaruh ibunya? Sore itu, Andin duduk di meja kayu, menatap dokumen lama dan sertifikat rumah, jantungnya berdegup kencang. Ia menutup mata sejenak, mencoba menenangkan gelombang emosi yang bercampur, marah, lega, takut, dan sedih. Ia tahu bahwa pengadilan adalah arena fisik, tapi konflik batin ini jauh lebih menuntut. Alia muncul, menepuk bahu Andin lembut. Din, kau harus tetap fokus. Tekanan ini normal, tapi jangan biarkan emosi menguasaimu. Kau sudah mengambil langkah yang benar, katanya, memberi dorongan yang menenangkan namun menegaskan realitas tekanan yang ada. Andin membuka mata, menatap langit senja di luar jendela apartemen. Tekanan batin baru muncul. Ia berada di puncak dilema emosional, menghadapi realitas bahwa pengadilan akan segera memutuskan klaimnya, sementara Rizal belum sepenuhnya berada di sisinya. Setiap pilihan yang diambilnya dari sini akan menentukan arah hubungan, kontrol hukum, dan penyelesaian luka lama yang selama ini membekapnya. Dan saat malam menutup kota, Andin duduk menatap dokumen di depannya, tangan menahan gemetar, hati penuh campuran lega, marah, dan cemas. Tekanan batin itu menjadi titik kritis. Apakah ia akan tetap tegas dan sepenuhnya memutuskan hubungan emosional jika diperlukan, atau mencoba mempertahankan sisa hubungan dengan suami yang masih ragu? Ia menarik napas panjang, menenangkan diri, dan berbisik, "Aku harus siap menghadapi semua konsekuensinya. Aku tidak bisa mundur." Pagi itu terasa mencekam. Matahari baru menembus jendela apartemen Andin ketika kabar dari pengadilan tiba. Rumah yang selama ini menjadi simbol luka dan hinaan telah disita atas perintah hukum Andin. Nafasnya tercekat sejenak, campuran antara lega, cemas, dan rasa tegang memenuhi seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, telepon berdering. Layar menampilkan nama Ibu Marini. Suaranya terdengar pecah, marah, dan penuh arogansi yang kini berbalik menjadi panik. "Andin, kau pikir kau bisa melakukan ini padaku? Rumah itu, aku, ini tidak adil," teriak Ibu Marini, kata-katanya menusuk telinga, tapi Andin menahan diri dari reaksi emosional. Andin menatap telepon, menarik napas panjang, dan menahan gemetar yang mencoba muncul. "Ibu, ini bukan soal adil atau tidak. Ini tentang hak dan kebenaran. Rumah itu milikku, dan hukum telah menegakkan itu. Aku tidak ingin berdebat lagi." Suaranya tegas, dingin, tapi nada itu membawa beban kepedihan yang tersisa dari semua hinaan dan pengusiran yang ia alami. Rizal muncul, wajahnya pucat dan basah oleh air mata. Ia menunduk, suara pecah karena tangisan yang tertahan terlalu lama. "Din, aku salah. Aku membiarkan ini terjadi padamu. Aku tidak tahu bagaimana bisa membiarkan ibuku. Semua ini," kata Rizal sambil menunduk, menutupi wajahnya. Ia menangis dengan penyesalan yang mendalam, menyadari kesalahan yang telah menjerumuskannya di pihak ibunya. Andin menatap suaminya, hatinya campur aduk. Ada kepedihan yang mendalam karena pengkhianatan diam-diam selama ini, tapi kini juga ada kepuasan batin yang mulai muncul. Ia sadar,
Kemenangan ini bukan hanya tentang rumah, ini tentang harga diri, keadilan, dan pengakuan atas pengorbanannya. Meski begitu, hatinya tetap sedih. Hubungan dengan Rizal retak, dan ia tahu kepercayaan yang hilang tidak akan pulih dengan mudah. Tini hadir membawa dokumen tambahan, duduk di samping Andin. Din, kau sudah melakukan hal yang benar. Ini adalah bukti bahwa keadilan berpihak padamu. Tapi ingat, emosi masih harus dikendalikan. Ibu Marini mungkin akan mencoba perlawanan lain, jadi tetap waspada, katanya, menepuk bahu Andin dengan lembut. Andin menarik napas panjang, menatap dokumen lama dan sertifikat rumah yang kini menjadi simbol kemenangan. Ia merasakan gelombang emosi yang campur aduk, kepuasan karena akhirnya memiliki kendali, kesedihan karena luka lama yang belum hilang, dan ketegangan karena mengetahui bahwa konfrontasi ini hanyalah permulaan dari konsekuensi sosial dan emosional yang harus ia hadapi. Rizal berdiri di hadapannya, masih menangis, tetapi kini matanya terbuka lebar, menatap Andin dengan penyesalan mendalam. Din, aku ingin memperbaikinya, tapi aku takut terlambat. Kau terlalu kuat sekarang. Aku hanya bisa menyesal, ucapnya, suaranya lemah tapi jujur. Andin menunduk sejenak, menatap Rizal, hatinya bergetar. Ia ingin memberi kesempatan, tapi ia sadar kekuatan yang kini ia pegang harus digunakan dengan bijak. Tidak ada lagi ruang untuk kompromi setengah hati, keputusan harus tegas. Ia menatap Rizal, suara rendah tapi mantap. Rizal, aku tidak ingin menyakitimu lagi, tapi aku juga tidak bisa kembali seperti dulu. Semua yang terjadi harus menjadi batas yang jelas. Ibu Marini, yang masih menelepon, semakin marah ketika menyadari posisi hukumnya rapuh. Kau tidak bisa begitu saja. Aku akan melawan, teriaknya. Namun Andin menutup telepon dengan tenang, menahan amarah, merasakan kemenangan batin yang samar-samar bercampur dengan kesedihan. Ia tahu, kemenangan ini adalah buah dari kesabaran, strategi, dan keteguhan dirinya, bukan sekadar balas dendam. Sore itu, Andin duduk di meja kayu, menatap apartemen yang mulai sepi setelah semua kegaduhan pagi tadi. Rasa puas muncul dalam dirinya karena kontrol kini ada di tangannya, tetapi rasa sedih tetap menempel. Hubungan dengan Rizal masih retak, dan luka lama dari hinaan Ibu Marini tidak akan hilang begitu saja. Tekanan batin baru muncul. Setiap kemenangan memiliki harga, dan Andin mulai memahami bahwa menjaga keseimbangan antara kekuatan, harga diri, dan emosi akan menjadi perjuangan yang berlanjut. Ia menarik napas dalam, menatap jendela keluar kota, dan bisikannya terdengar lembut tapi mantap. Ini baru permulaan, tapi aku tahu, aku tidak akan mundur lagi. Pagi itu, kota terasa mencekam. Andin berdiri di balkon apartemennya, menatap rumah lama yang kini telah sepenuhnya menjadi miliknya. Tetapi pemandangan itu tidak membawa kebahagiaan murni. Ia tahu konsekuensi dari kemenangan hukumnya telah menghancurkan dunia Ibu Marini dan Rizal. Hatinya hampa. Hendra masuk membawa laporan terbaru. Din, Ibu Marini dan Rizal, mereka kehilangan segalanya. Rumah sudah resmi berpindah kepemilikan, rekening mereka dibekukan, dan usaha mereka ikut terhenti. Sekarang mereka benar-benar harus bertahan hidup di jalanan, katanya. Andin menelan rasa getir. Ia membayangkan Ibu Marini yang dulu sombong, kini terpaksa mencari tempat berlindung, tidur di emperan toko, atau meminta bantuan orang asing. Rizal, yang dulu nyaman dalam kehidupan keluarga dan materi, kini harus menghadapi dinginnya malam di kota, lapar, dan rasa malu yang menghantui setiap langkahnya. Di sisi lain, Alia menelepon. Suaranya tegas tapi menenangkan. Din, aku tahu ini berat. Kau tidak menyebabkannya. Ini konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Fokuslah pada dirimu sendiri. Jangan biarkan rasa bersalah atau kehampaan menguasaimu. Kata-kata itu menenangkan Andin, tapi hatinya tetap merasakan kekosongan. Andin menatap foto lama yang masih tersimpan di mejanya. Foto ia bersama Rizal sebelum semuanya hancur. Ia merasakan luka yang mendalam, bukan hanya karena hinaan dan pengusiran, tetapi karena kehilangan hubungan yang pernah ia cintai. Meski berdiri tegar, hatinya tetap kosong. Ia sadar, kemenangan hukum tidak sama dengan penyembuhan hati. Di jalanan, Hendra menceritakan kepada Andin bahwa tetangga melihat Ibu Marini menenteng beberapa tas lusuh,
menggigil kedinginan di teras toko yang kosong. Rizal tampak pasrah, wajahnya lusuh, langkahnya lemah, dan setiap mata orang asing menatapnya dengan rasa iba. Adegan itu membakar perasaan Andin, bukan marah lagi, tapi kombinasi lega, sedih, dan hampa. Tini masuk membawa secangkir teh hangat, menatap Andin dengan mata lembut. Din, kau telah melakukan yang benar. Ini adalah bukti bahwa keadilan berpihak padamu. Tapi jangan biarkan kehampaan menguasai dirimu. Fokuslah pada dirimu sendiri, katanya sambil menepuk bahu Andin. Andin menarik napas panjang, menenangkan gelombang emosi, kepuasan karena kontrol ada di tangannya, sedih karena hubungan dengan Rizal hancur, dan hampa karena melihat mereka yang dulu menekan dirinya kini benar-benar jatuh di jalanan. Ia menyadari bahwa kemenangan membawa kekuatan, tapi juga tanggung jawab emosional yang berat. Rizal muncul di apartemen, lelah dan lusuh, menatap Andin dari kejauhan dengan tatapan penuh penyesalan dan keputusasaan. Andin menunduk, menahan perasaan campur aduk antara kesal, sedih, dan lega. Ia tahu setiap tindakan yang diambilnya membawa dampak nyata bagi orang-orang yang dulu dekat dengannya. Alia duduk di samping Andin, menepuk tangannya. Din, fokuslah pada dirimu. Kau telah membuktikan ketegasanmu, tapi jangan biarkan kehampaan ini membuatmu kehilangan arah hidup. Andin menatap langit senja dari jendela apartemen, bayangan gedung tinggi memanjang di jalanan. Ia menyadari satu hal, kemenangan atas rumah membawa kendali penuh, tapi tidak mampu mengembalikan hubungan yang hilang. Ia menutup mata sejenak, merasakan campuran lega, hampa, dan sedih. Tekanan batin baru muncul. Bagaimana menjaga keseimbangan hidupnya sendiri tanpa membiarkan luka lama menghancurkan dirinya lebih jauh. Ia menarik napas panjang, menegaskan pada diri sendiri, ini waktuku untuk memulai hidup baru. Tapi aku harus siap menghadapi rasa sepi, kehilangan, dan konsekuensi yang nyata dari setiap tindakan. Senja menembus jendela apartemen Andin, menyiram ruangan dengan cahaya hangat yang menenangkan. Udara terasa damai, jauh berbeda dari hari-hari penuh tekanan, hinaan, dan pengkhianatan yang selama ini membelenggu hatinya. Andin duduk di sofa, menatap kota yang kini terasa lebih bersahabat daripada menakutkan. Ia menarik napas panjang, membiarkan damai itu meresap, menyadari betapa jauhnya ia telah melangkah dari masa-masa kelamnya. Di meja, Hendra menata beberapa dokumen terakhir terkait rumah dan aset yang kini sepenuhnya menjadi milik Andin. Din, semua sudah selesai secara hukum. Tidak ada lagi gangguan dari Ibu Marini atau siapapun, ucap Hendra, matanya menatap Andin dengan rasa hormat dan kekaguman. Andin tersenyum tipis, menyadari bahwa kontrol penuh kini berada di tangannya, bukan hanya atas properti, tetapi atas hidupnya sendiri. Alia masuk membawa teh hangat, duduk di samping Andin. Din, kau terlihat berbeda. Lebih tenang, lebih kuat. Semua yang terjadi, kau berhasil melewatinya tanpa kehilangan dirimu sendiri, katanya lembut. Andin menatap Alia, hatinya bergetar sejenak. Ia menyadari bahwa dukungan teman-teman sejati adalah kunci yang membuatnya tetap tegar saat menghadapi manipulasi dan tekanan bertahun-tahun. Andin membuka laptop, menelusuri beberapa proyek baru yang ingin ia jalani. Selama ini, hidupnya terlalu banyak tersita oleh konflik dan tekanan orang lain. Kini, ia bisa menata karir dan masa depan sesuai pilihannya sendiri. Senyum tipis muncul di wajahnya ketika ia menulis rencana pertama, membuka usaha kecil yang selalu ia impikan. Tidak ada lagi rasa takut atau terikat pada pendapat orang lain. Namun di hatinya, kenangan tentang Rizal dan Ibu Marini masih hadir, samar tapi nyata. Andin menutup mata sejenak, merasakan campuran lega dan hampa. Ia menyadari bahwa hubungan itu telah berakhir, dan tidak mungkin dipulihkan tanpa mengorbankan harga dirinya lagi. Meski begitu, Andin belajar sesuatu yang lebih penting. Ia memaafkan dirinya sendiri karena dulu pernah ragu, takut, dan terluka. Memaafkan diri adalah langkah terbesar untuk bebas dari trauma. Tini muncul, membawa map lama yang kini sudah tidak dibutuhkan lagi, tersenyum sambil menyerahkannya ke Andin. Din, ini simbol semua yang telah kau lalui. Kau berhak membuang semua beban itu, mulai hidup baru tanpa mereka yang pernah merusakmu, katanya. Andin menerima map itu, meletakkannya di rak dengan gestur tegas, seakan menutup pintu masa lalu untuk selamanya. Andin menatap keluar jendela,
melihat anak-anak bermain di taman, orang-orang tertawa di kafe, kehidupan berjalan seperti biasa. Ia merasakan kebebasan yang nyata, bebas dari manipulasi ibu mertua, bebas dari pengkhianatan, dan bebas untuk menentukan jalannya sendiri. Hatinya terasa ringan, tetapi ia juga menyadari bahwa setiap kebebasan membawa tanggung jawab. Ia harus tetap waspada, menjaga harga diri, dan membuat keputusan yang sejalan dengan prinsipnya. Hendra duduk di seberang Andin, tersenyum. Din, kau telah menunjukkan bahwa keberanian menghadapi ketidakadilan lebih berharga daripada mempertahankan hubungan yang merusak. Itu pelajaran hidup yang luar biasa, katanya. Andin menatap Hendra, tersenyum hangat, dan merasa lega mengetahui bahwa ia kini dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mendukungnya. Sore itu, Andin berdiri, berjalan ke balkon, dan menatap langit senja yang membentang luas. Angin sepau-sepau menyapu wajahnya, membawa perasaan damai yang selama ini sulit ia rasakan. Ia tahu bahwa hidup baru ini bukan berarti tidak ada tantangan, tetapi ia kini memiliki kendali atas pilihannya sendiri. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi manipulasi, dan tidak ada lagi pengkhianatan yang menahan langkahnya. Ia menutup mata sejenak, menarik napas dalam, dan berbisik pada diri sendiri, "Ini hidupku. Aku akan menjalani setiap langkah dengan harga diri, keberanian, dan kebebasan. Tidak ada yang bisa mengambil itu dariku lagi." Hidup seringkali menempatkan kita pada pilihan yang menyakitkan, bertahan demi hubungan, atau berdiri demi harga diri. Kisah Andin mengajarkan bahwa mencintai diri sendiri bukanlah egois, melainkan perlu. Jangan biarkan ketidakadilan, manipulasi, atau rasa takut merampas martabatmu. Keberanian untuk berkata, "Cukup," mungkin menyakitkan di awal. Tetapi justru itulah langkah pertama menuju hidup yang lebih jujur dan bermakna. Terima kasih telah setia mengikuti perjalanan Andin hingga akhir. Semoga kisah ini memberi kekuatan, harapan, dan keberanian bagi siapapun yang sedang berjuang mempertahankan harga dirinya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap kuat, tetap berani, dan jangan pernah meremehkan nilai dirimu sendiri. Berikut adalah hoax awal pembuka untuk cerita ini berbentuk satu kalimat 3 baris. Aku diusir dengan hinaan. Ditinggalkan oleh orang yang seharusnya melindungi. Tanpa mereka sadari, rumah itu menyimpan kebenaran yang akan menghancurkan segalanya.